aminan fil faza'il akbar tuhma sayyiatuhu wa tuqbalu hasanatuh yamurru ala sirat kal barqil lami fayadkhulul jannata fis salamah. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih dalam bahasan mengenai afiyah. Beliau Rasul mengatakan al-afiyatu ala asyarati aujuhin. Afiyah itu meliputi kepada 10 perkara. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 kandungan afiyah Allah simpan di dunia, kata beliau Rasul. Dan alhamdulillah kita sudah bahas yang 5 itu. Dan saya percaya yang 5 di dunia sudah tersimpan baik di dalam hati jamaah sekalian. Amin. Wa ammal lati fil akhirah. Beliau Rasul lanjutkan, dan adapun 5 perkara yang merupakan kandungan afiyah di akhirat. Yang pertama, fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Orang yang mendapatkan karunia afiyah sungguh akan didatangi oleh malaikat maut ketika ajalnya tiba, birrahmati wal lutfi, dengan kasih sayang dan kelembutan. Jadi orang yang mendapatkan nikmat afiyah ketika sakratul maut, malaikat Ijrail datangnya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Sakit enggak? Oh ya sakit, karena sakit ya. Rasulullah itu manusia yang tanpa dosa, karena beliau Rasul maksum. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja tidak ada di beliau Rasul. Tapi ketika beliau Rasul menjalani sakratul maut, beliau Rasul sampai mengambil air kemudian diusapkan di wajah beliau yang mulia sambil berdoa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku Muhammad di dalam menjalani sakratul maut. Padahal bukan hanya beliau Rasul tanpa dosa, baik kecil apalagi besar. Bahkan malaikat Ijrail pun sudah dipesan oleh Allah bahwa yang akan kau cabut ini adalah ruh kekasihku Muhammad. Maka perlakukanlah dengan kelembutan dan kesantunan. Allah yang pesenin langsung tuh. Malaikat Ijrail hati-hati ketika mencabut ruh beliau Rasul, pelan. Tapi beliau Rasul masih. Bahkan beliau Rasul kemudian memohon, ya Allah, jika seperti ini sakit sakratul maut, maka timpakan sakit sakratul maut seluruh umatku kepadaku.
agar umatku nanti ketika menjalani sakratul maut tidak perlu lagi merasakan sakit. Tuh Rasulullah. Bapak kita aja nggak bisa begitu. Ibu kita saja tidak bisa begitu. Beliau Rasul meminta ke Allah agar sakit sakratul maut seluruh umatnya ditimpakan saja ke beliau, karena cintanya beliau kepada umatnya agar umatnya tidak merasakan sakit sakratul maut yang begitu hebat. Kata ulama, di antara permohonan beliau Rasul ke Allah yang dikabulkan separuh, dikabulkan sebahagian adalah ketika beliau meminta seluruh sakit sakratul maut umatnya ditimpakan kepada Engkau. Allah hanya kabulkan separuh. Jadi kalau nanti ibu menjalani sakratul maut, ibu didatangi malaikat Ijrail, saya belakangan. Ibu-ibu biar duluan. Ya. Oh ya udah, kita balik. Saya belakangan. Kalau nanti kita rasakan sakit sakratul maut begitu hebat berjalan di badan kita, kita harus yakin bahwa itu tinggal separuh, karena yang separuhnya lagi sudah diminta oleh beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan nikmat afiah, malaikat Ijrail memperlakukan ruhnya dengan kasih sayang dan kelembutan. Hati-hati. Beda dengan orang yang di dunianya suka maksiat, ketika di dunianya suka ngomongin orang, suka ngomongin tetangga itu. Ya, suka ngomongin orang. Kalau ngomongin yang selain orang gak apa-apa. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan bukan orang gak apa-apa. Yang dibicarakannya ayam gak apa-apa, kucing gak apa-apa. Tapi yang gak boleh membicarakan aib orang lain. Nah, orang-orang yang di dunia seneng bicara aib orang lain. Malah kadang-kadang yang lucu ngomongnya begini, saya bukan ngomongin loh, ini memang benar. Ya iya, itu dia. Ya. Oh, kalau yang gitu nanti malaikat maut nggak rahmah dan lutfi, nggak, dicabut aja udah. Wah, ini nih dia, orang yang dulu lagi sehat suka ngomongin tetangganya gitu. Ruhnya tuh nggak diperlakukan dengan santun sama malaikat maut, tarik-tarik aja udah. Ya. Nauzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang sholatnya suka dientar-entar tuh, lagi ditungguin sama malaikat maut. Yang kalau sudah kedengaran Allahu Akbar, ntar dulu baru azan. Itu ditungguin sama malaikat Ijrail. Kata malaikat maut, malaikat Ijrail, ayo terus saja. Nanti pas giliran aku datang baru kamu tahu bagaimana sakitnya sakit. Ulama seperti dijelaskan oleh beliau Rasul, sakit sakratul maut itu sebanyak sakit yang ada di dunia. Jadi kalau ada yang tanya seberapa sakit sakratul maut itu, kira-kira sebanyak sakit yang ada di dunia. Semua sakit yang ada di dunia dikumpulkan, maka seperti itulah sakit sakratul maut.
Padahal kita ini rata-rata adalah orang-orang yang sudah dekat bertemu dengan malaikat maut. Karena umur umat beliau Rasul antara 50 dan 60. Mohon maaf, antara 60 dan 7. Umru ummati baina sittina wa sab'in, kata beliau Rasul. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Jadi kalau sekarang ada yang umurnya sudah 59 tahun 11 bulan 29 hari, atau umurnya udah 69 tahun 11 bulan 28 hari terus yang masih umurnya 30 ngomong gini, saya masih lama ini. Yang 40 bilang, saya masih lama. Enggak juga. Itu kan kata beliau Rasul, rata-rata umur umatku. Terbukti ada yang masih bayi kemudian meninggal. Umur 18 tahun meninggal. Dulu ada penyanyi namanya Nike Ardila, muda, cantik, kaya, mati, ya. Jadi nggak penting kapan kita meninggal, tidak penting berapa lama lagi waktu yang kita punya di dunia, karena yang terpenting sebanyak apa bekal yang sudah kita kumpulkan untuk kehidupan akhirat. Karena kematian adalah hak. Dalam hadis beliau Rasul mengatakan, innallaha yanzuru ila wajhi syai' subahan wa masaan. Sungguh Allah memandangi wajah hamba-hambanya yang sudah tua pagi dan sore hari. Pagi dilihat dia sama Allah, sore dilihat lagi sama Allah. Wa yaqulu, kata beliau Rasul sambil Allah berkata, Allah berfirman, ya abdi qad kabura sinnuka, wahai hambaku sudah tua umurmu, ya. Waraqqa jilduka, sudah keriput kulit-kulitmu. Pegang aja tangannya. Kalau dipegang tangannya udah kendur, tua berarti sudah, ya. Wadaqqa uzmuka, sudah rapuh tulang-tulangmu. Kalau mau bangun dari duduk itu susah. Ada yang pegangan tembok, ada yang pegangan lantai, ada yang pegangan kursi. Kenapa? Daqqa uzmuka, tulang belulangmu sudah rapuh. Osteoporosis kalau kata ahli tulang. Ya sebetulnya itu karena memang umurnya sudah tua, kata Allah. Kulitnya sudah kendor, tulangnya sudah rapuh. Waqtaroba ajaluka, ajalmu sudah berputar-putar terus, tinggal turunnya saja, ya. Ya Allah, kalau kita sudah umur 55, 60, 65, itu umur kritis disebutnya, ya. Kenapa? Iktaroba ajaluka, ajal kita ini kata beliau Rasul seperti disampaikan Allah sudah berputar-putar, tinggal turun saja.
Wahana qudumuka ilayya, dan sudah dekat saat kembalimu kepadaku, kata Allah. Oh, ya. Waktunya di dunia tinggal sedikit. Kalau Zahira nih sama Zahida masih lama, insya Allah, karena baru memulai. Saya ini udah lama, kakeknya Zahida tuh sudah lama juga nih. Ya, waktunya tinggal sedikit. Ibarat jalan itu sudah 2/3 jalan. Kalau siang itu sudah jam 4, jam 5 sore. Sebentar lagi siang itu habis. Jadi kembali lagi orang-orang yang menerima anugerah afiah dari Allah, nanti ketika saat ajalnya tiba, malaikat maut memperlakukan ruhnya dengan kelembutan dan kasih sayang, meskipun tetap terasa sakit, ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan akhirat, kata beliau Rasul, la yurawwi'uhu munkaru wa nakirun fil qabri. Orang-orang yang menerima karunia afiah dari Allah, nanti di dalam barzahnya dia tidak dikagetkan oleh kedatangan munkar dan nakir, ya. Kalau yang kita lihat digali sama manusia buat tempat jasad itu namanya liang lahat, itu namanya lubang kubur. Itu cuma 1x2 paling besar itu, ya. Tapi ruh manusia setelah meninggalkan dunia ini oleh Allah disimpan di alam ruh, di alam barzah, di alam kubur. Dan semua ahli kubur yang baru datang di alam barzah akan didatangi oleh malaikat munkar dan kenapa, Bu, yang datangnya 2? Kenapa enggak munkar saja yang datang? Atau kenapa enggak nakir saja yang datang? Atau kenapa enggak 3 orang malaikat yang datang? Kenapa yang datang munkar dan? Karena yang ditanya di alam barzah pun 2 golongan manusia, yang baik dan yang tidak baik, yang solihah dan yang tidak solihah, yang soleh dan yang tidak soleh. Status sosial nggak laku di alam barzah. Malaikat munkar nakir nggak tanya, dulu kamu di dunia bos apa karyawan? Nggak ditanya. Dulu di dunia kiai apa santri? Nggak ditanya. Dulu di dunia rakyat apa pejabat? Juga nggak ditanya. Karena di sana manusia hanya digolongkan kepada 2 golongan manusia, yang soleh dan yang tidak soleh, yang solihah dan yang tidak solihah. Makanya malaikatnya 2, munkar dan. Kalau yang masuk ke alam barzah ini ibu-ibu solihah dari Wahana Harapan, amin, maka yang datangnya adalah malaikat nakir. Wajahnya tampan luar biasa, baunya harum, suaranya lembut. Bertanya, "Mar rabbuka?" Itu, ya.
Karena yang ditanyanya adalah wanita yang salihah. Tapi begitu yang ditanya adalah wanita yang suka ngobrolin tetangganya, suka ngobrolin saudaranya, suka nyeritain aib suaminya, maka yang datang bukan malaikat nakir, tapi yang datang ada malaikat Begitu datang malaikat munkar ini langsung bertanya, "Man rabbuka?" Gitu dia. Iya, suaranya malaikat munkar itu lebih hebat daripada geledek. Enggak apa-apa, Zaidah enggak kaget itu ya. Ya. Suara malaikat munkar itu suaranya saja sudah menyiksa ahli kubur, karena suaranya lebih hebat dari suara petir. Nah, kalau saya barusan itu nggak ada artinya itu ya. Dengan ketakutan luar biasa, tersiksa luar biasa. Orang-orang yang tidak solihah tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar. Maka kemudian Allah jadikan kuburnya khufrah min khufarin niran, seperti satu lubang, sama seperti lubang yang ada di neraka. Ngeri ya. Menjerit-jerit tuh, karena terus disiksa sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Ada yang ketika disiksa memanggil-manggil ibunya, ada yang ketika disiksa memanggil-manggil ayahnya, ada ayah yang ketika disiksa memanggil-manggil anaknya, ada ibu yang ketika disiksa menjerit memanggil anak keturunannya. Manggil, jeritannya keras sekali keluar ke alam dunia, saking hebat siksaan itu. Anaknya di dunia lagi nonton TV, lagi nonton sinetron dunia, nggak dengar ya. Anaknya di dunia lagi nonton bola ya, Madura lawan Persipura. Nggak denger, nangis ibunya di barzah itu ya, nangis manggil manggil dengan suara parau karena sudah terlalu sering dia berteriak dan teriakannya keluar ke alam dunia. Tapi sayang, anak keturunannya yang masih di dunia tidak ada yang mendengar panggilan itu. Terus almarhumah disiksa oleh Allah dengan siksa yang tidak sanggup dibayangkan oleh bahkan hati-hati manusia. Beliau Rasul katakan, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Tidak ada mayit yang masuk ke alam kubur dengan tidak membawa bekal amal soleh yang cukup, kecuali sama seperti orang yang hanyut tenggelam kemudian menjerit, memanggil-manggil, memohon pertolongan. Sayangnya panggilannya nggak ada yang dengar itu ya. Ibunya terus menangis di barzah, bapaknya terus menjerit di barzah, anak keturunannya terus maksiat saja di dunia. Anaknya maksiat, menantunya maksiat, cucunya maksiat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, makna afiyah adalah dia akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir di alam kuburnya dengan tidak mendapatkan ketakutan dan kaget yang luar biasa.
Kemudian yang ketiga, makna afiah di akhirat, yakunu aminan fi waqtil faza'il akbar. Orang-orang yang menerima karunia afiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya nanti sebagai orang yang selamat fi waqtil fazail akbar. Apa waqtil fazail akbar itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani at-Tanara, wa huwa khina yu'maru bil kafiri bidhihabi ilan nar wa hina tuglakun naru ala ahliha wa yay'asuna minal khuruji minha wa hina yudbahul mautu fi surati kabshin amlaha bainal jannati wan nar wa yunadi munadin ya ahlan nar khuludun bila mautin fayai asu ahlun nari minal khuruj minha. Na'udzubillah wa na'udzubillah minha. Yang ketiga, orang-orang yang menerima afiah dari Allah, kata beliau Rasul, nanti fi waqtil fazail akbar, di akhirat nanti akan tiba waktu di mana orang-orang kafir digiring oleh malaikat atas perintah Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pintu neraka ditutup oleh malaikat dan kematian dimatikan oleh Allah. Susah jadinya ya. Kematian itu kemudian dimatikan oleh Allah dalam bentuk kapsun, dalam bentuk seperti kipas, itu domba yang besar yang menjerit bainal jannati wan nar. Kematian itu ketika dimatikan oleh Allah pun dalam bentuk kibas antara surga dan neraka, kematian menjerit keras luar biasa. Sehingga semenjak itulah tidak ada lagi apa yang dinamakan dengan mati. Nggak ada sudah, karena kematiannya sudah dimatikan oleh Allah. Yang ada tinggal hidup. Ahli neraka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak bertuhan, abadi di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Dan ada suara memanggil, ya ahlan nar khuludun bila mautin. Wahai penghuni neraka, kalian abadi di dalam neraka dan kalian tidak akan pernah mati. Jadi jangankan mati, pingsan saja tidak boleh di neraka. Dihantam siksa yang luar biasa. Dari waktu ke waktu siksa itu makin bertambah hebat. Dan tidak ada kematian. Fayai asu ahlun nar minal khuruj minha, maka berputus asalah ahli neraka dari berharap keluar dari nerakanya Allah. Orang-orang yang menerima nikmat afiah, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa tuhma sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuh. Orang-orang yang menerima karunia afiah dari Allah, tuhma sayyi'atuh, dilebur segala bentuk kesalahan dan dosanya, dihapuskan segala bentuk dosa dan maksiatnya, wa tuqbalu hasanatuh, dan diterima oleh Allah segala bentuk kebaikan dan amal soleh yang dibuatnya. Alhamdulillah.
Orang-orang afiah itu dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara banyak hamba-hamba Allah yang na'udzubillah dosanya tidak dimaafkan oleh Allah, kesalahannya tidak diampuni oleh Allah, sementara amal baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Ada hamba Allah yang selesai sholat, Allah perintahkan malaikat lipat sholat orang itu, kemudian lemparkan ke wajahnya. Coba itu ya, ibadah sholat hamba oleh Allah diperintahkan malaikat untuk dilipat sholat itu, kemudian lemparkan lagi ke wajahnya. Karena sholatnya tidak dilakukan dengan ilmunya, sholatnya tidak dilakukan karena Allah, sholatnya hanya berharap penilaian dari manusia. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, yang kelima, makna afiyah di akhirat, yamurru 'ala sirati kal barqil lami. Orang-orang yang menerima afiah dari Allah akan melintasi sirat sama kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Menyeberang di atas sirat itu kan tingkah manusia macam-macam. Ada yang kalbar kilami, ada yang seperti kilat yang menyambar, langsung ada di seberang sana. Ada seperti kuda pacu, seperti kuda balap gitu, nyampe juga sana. Ada yang seperti onta, ya, jalan pelan, selamat juga sampai sana. Ada yang berjalan, baru berjalan beberapa langkah jatuh dia. Ada yang sudah berjalan setengah perjalanan di sirat, kemudian jatuh. Ada juga hamba Allah yang sudah hampir sampai, jatuh juga. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah ini. Tergantung bagaimana amal perbuatannya ketika di dunia. Ada apa di bawah sirat itu? Ada Jahannam. Jahannam itu adalah kumpulan dari neraka yang diciptakan Allah. Ada Lazo, ada Hawiyah, ada Hutoma, ya. Ada Wail, ada Jahim, ya. Di mana jatuh seorang hamba di neraka tergantung seberapa banyak dosa yang dia buat ketika di dunia. Ada yang sampai ke dasar neraka, fidarkil asfali minan nar. Di antaranya orang munafik. Orang munafik itu oleh Allah disimpan di keraknya neraka, di lapisan terbawah dari neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Emang dalamnya neraka seapa sih? Kok sampai ada keraknya di bawah? Kata beliau Rasul, kalau kita berdiri di pinggir neraka nih, ini neraka, kita berdiri di sini, kemudian kita lemparkan batu ke dalam neraka, maka batu itu akan sampai di dasar selama 70 tahun waktu dunia. Jadi kalau kita lempar, kita tungguin 70 tahun baru sampai dia ke dasarnya. Itu dalamnya. Berapa lebarnya hanya Allah yang tahu. Dan itu penuh nanti. Setan, iblis, jin kafir, manusia, ya. Penuh.
Nauzubillah, semua nauzubillah. Tapi orang-orang yang menerima nikmat afiah dari Allah, dia akan sanggup melewati sirat sama seperti kilat yang menyambar. Hanya sepersekian detik saja dia sampai di seberang. Ada apa di seberang sirat? Di seberang sirat sana ada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulul jannata bisalamah. Orang-orang yang sanggup menyeberangi sirat, yang bahkan kecepatannya sama seperti kecepatan kilat yang menyambar, akan masuk ke dalam surganya Allah dalam kesentausaan. Disambut oleh malaikat, Assalamualaikum tibtum fadkhuluha aminin. Kesejahteraan atas kalian yang sudah sampai di tempat ini, masuklah kalian ke dalam surganya Allah sebagai orang-orang yang aman dan sejahtera. Itu baru sukses yang sesungguhnya, ketika hamba Allah diizinkan oleh malaikat Ridwan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, selesai sudah pembahasan makna afiah yang jumlahnya ada 10. 5 di dunia kata beliau Rasul, dan 5 yang berhubungan dengan akhirat. Itu saja sore ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa, dan saya mohon izin untuk langsung pulang.